Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 666. Pamannya Tiara merupakan seorang dokter tradisional. Jika di rumahnya ada yang tidak enak badan, maka Tiara akan mencari pamannya untuk meminta resep obat tradisional. Oleh karena itu, Aksa sangat takut sekali dipaksa untuk minum jamu. Dia menjadi sangat peduli dengan kesehatan tubuhnya dan berusaha keras agar tidak sakit. Setiap ingin bersin, maka dia akan berusaha sembunyi dari sang istri. Kepanikan yang terlihat jelas di raut wajah Olivia tampak seperti raut panik Tiara ketika melihatnya sakit. Kamu jangan terlalu khawatir. Ke rumahnya keluarga Ardaba. Biar kakak saja yang antar kamu. Terima kasih, Kak. Aksa menoleh dan berkata pada Tiara, Tiara, kamu tunggu aku di rumah. Aku antar Olivia dulu, aku nggak tenang kalau orang lain yang mengantarnya. Iya, kamu antar Olivia dulu. Kak Aksa, Kak Tiara, kalau kalian ada urusan, biar sopir yang antar aku saja. Kenapa? Tanya Odelina yang baru saja keluar setelah memandikan Russell. Dia mendengar suara orang tengah berbincang di luar sehingga perempuan itu menggendong Russell keluar dari kamar. Olivia, kamu mau kemana? Tanya Odelina ketika melihat kantong di tangan adiknya. Kak, Stefan sakit dan aku harus ke sana. Mendengar nama yang disebut Olivia tadi membuat Aksa dan Tiara menatap ujung tangga dengan sorot panik. Untungnya ibu dan adiknya ada di lantai 1 dan tidak mendengarkan ucapan Olivia. Sakit, parah enggak? Harus dirawat di rumah sakit. Dia terlalu capek, tanya Odelina perhatian. Jika adiknya sampai malam hari begini menyusul Stefan, maka sudah pasti lelaki itu dirawat di rumah sakit. Odelina tidak bisa untuk tidak sembarangan berpikir. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan Stefan? Bagaimana dengan adiknya? Kedua suami istri ini baru menikah beberapa bulan saja, bahkan resepsi mereka saja belum dilangsungkan. Kak, jangan khawatir. Dia hanya flu yang dibiarkan begitu saja dan justru semakin parah. Aku nggak tenang kalau tinggalkan dia sendirian dan mau susulin ke sana. Setelah dia mendingan baru aku balik lagi. Kak, sekarang aku mau ke rumah keluarga Ardaba. Teman kantornya bilang ada pesawat pribadi yang antar aku ke sana. Mendengar ucapan adiknya membuat Odelina sedikit tenang dan berkata, iya, kamu buruan pergi. Odelina, aku antar Olivia ke sana, ujar Aksa. Iya, maaf merepotkan, Kak Aksa. Sebenarnya Aksa dan Odelina memiliki usia yang sama. Hanya saja Aksa lebih tua beberapa bulan sehingga Odelina memanggilnya kakak. Nggak repot, sahut Aksa. Dia dan Tiara serta Odelina turun bersama untuk mengantarkan Olivia. Tante, panggil Olivia yang hendak pamit. Tante, suamiku sakit dan aku harus jagain dia. Kemungkinan besar aku nggak bisa hadir di acara besok. Maaf, Tante. Acara tersebut diadakan demi dia dan kakaknya, akan tetapi Olivia justru tidak bisa hadir. Dengan penuh perhatian, Yuna bertanya, suami kamu kenapa? Nggak apa-apa, kamu jaga dia dulu. Kalau kamu nggak sempat ikut acara, jangan dipaksakan dan malah kecapean. Begitu juga dengan kakakmu dan Russell. Flu berat dan demam. Dia orangnya selalu memudahkan sesuatu dan memaksakan diri. Kalau aku nggak ke sana, takutnya dia bisa semakin parah. Semua lelaki pasti seperti itu. Kamu kapan pergi? Ujar dan tanya Yuna. Bab 667. Atasannya di kantor lagi bantu keberangkatan aku. Aku berangkat sekarang juga. Kalau gitu kamu cepat pergi dulu. Kalau atasannya sampai turun tangan, kemungkinan bakalan pakai pesawat pribadi. Ayo cepat, Aksa, kamu antar Olivia. Yuna pikir atasan yang disebut oleh Olivia itu adalah Stefan. Seharusnya lelaki itu akan mengerahkan pesawat pribadinya sehingga dia membiarkan Olivia pergi dengan perasaan tenang. Beberapa menit kemudian, Aksa dan Olivia sudah berada di dalam mobil dan melaju meninggalkan rumah. Di perjalanan, Aksa bertanya pada adik sepupunya itu,
Olivia, kakak ingin minta sebuah permintaan yang gak masuk akal. Katakan saja, Kak. Kamu tahu sendiri bagaimana cinta matinya Amelia pada Tuan Muda Aditama. Walaupun dia bilang sudah menyerah, dia sudah mencintai lelaki itu bertahun-tahun dan gak mungkin dilupakan begitu saja. Pasti akan butuh waktu yang cukup lama untuk benar-benar mengikhlaskannya. Mendadak Olivia teringat akan sosok Albert. Bukankah lelaki itu juga memiliki perasaan yang sama dengan Amelia pada dirinya? Albert bilang dia tahu dirinya yang kerap mengganggu Olivia merupakan sesuatu yang buruk. Akan tetapi Albert tidak bisa mengendalikannya dan tidak mampu melupakan perasaannya begitu saja. Aku tahu, jatuh cinta dengan seseorang itu sangat mudah, tetapi melupakannya justru sesuatu yang sangat sulit. Olivia belum pernah benar-benar jatuh cinta pada seseorang dengan begitu dalam sebelumnya. Namun sekarang dia sudah memiliki perasaan pada Stefan. Setiap memikirkan kemungkinan bercerai dengan Stefan atau mungkin putus dengan lelaki itu, Olivia akan merasa sesak dan sakit. Dia harus menghabiskan waktu yang panjang untuk bisa melupakannya dan menghadapi kenyataan yang ada. Mudah untuk mengatakan dirinya mampu melupakan perasaannya, tetapi akan sangat sulit melakukannya. Makanya kakak ingin kamu jangan membahas suami kamu dan juga kantornya di hadapan Amelia. Setiap menyebutkan nama Aditama Group, Amelia pasti akan mengingat kembali lukanya. Olivia tidak menyangka bahwa ternyata permintaan Aksa adalah seperti itu. Dia berpikir sejenak dan akhirnya menyetujui permintaan kakak sepupunya itu. Kak, aku janji nggak akan ngomong tentang suamiku di hadapan Amelia. Maaf, Olivia. Kakak memang sedikit memaksakan kehendak, semoga kamu mengerti dengan perasaan kakak yang menyayangi adiknya ya. Sebenarnya kakak nggak setuju dengan dia dan Tuan Muda Aditama. Amelia nggak bisa mendapatkan lelaki itu dan juga Tuan Muda Aditama nggak menyukainya. Dia nggak mau dengar ucapan kakak dan tetap mau memaksakan keadaan. Kamu jangan lihat dia yang bahagia terus seperti nggak terjadi sesuatu. Sebenarnya hatinya sangat sakit. Dia mencoba menutupi lukanya dengan senyuman, ujar Aksa. Jauh lebih baik orang yang tersenyum menjalani hari dibandingkan menangis. Aku tahu kalau hatinya sakit, tapi aku percaya Amelia bakalan melewatinya. Dia akan bertemu dengan lelaki yang pantas bersanding dengannya. Aksa berdeham dan berkata, semoga dia bisa segera melupakannya. Ketika Stefan kembali nanti dan ingin bertemu dengan Yuna, Aksa berencana menjauhkan adiknya terlebih dahulu. Dia akan membiarkan kedua orang tuanya saja yang tahu bahwa suaminya Olivia adalah Stefan. Dia percaya jika kedua orang tuanya tahu, mereka pasti akan melakukan apa yang dilakukan oleh Aksa dan Tiara. Mereka juga akan menutupinya dari Amelia. Amelia itu gadis yang sangat baik dan kuat. Dia pasti menemukan lelaki yang baik. Aksa tertawa dan berkata, pantas saja Amelia bilang dia suka berteman denganmu sebelum tahu kalian sepupuan. Dia cocok sekali dengan kamu dan menjadikan kamu sahabat baiknya. Kamu orang pertama yang bilang Amelia itu gadis yang baik. Penilaian orang-orang di luar sana terlalu berekspektasi tinggi pada Amelia. Banyak sekali anak orang kaya yang sombong dan angkuh. Ketika dia terang-terangan mengejar Tuan Muda Aditama, ada banyak sekali orang yang menertawakannya. Sesungguhnya dia nggak memiliki banyak teman. Aku merasa sifat dasar Amelia memang seperti itu. Dia nggak bisa bersandiwara dan dia juga nggak perlu melakukannya. Dia bisa hidup dan melewati hari dengan melakukan apapun yang dia inginkan tanpa peduli dengan ucapan orang-orang. Aksa berdeham lagi dan berkata, kamu dan Amelia baru kenal sebentar, tapi kamu bisa mengerti sifat Amelia dengan begitu jelas. Olivia, kamu hebat. Bab 668. Hanya Stefan yang tidak bisa melihatnya. Kedua kakak adik sepupuan tersebut tampak berbincang sepanjang perjalanan sehingga membuat Olivia merasa perjalanan menuju ke kediaman keluarga Ardabat tidak begitu lama. Tidak butuh waktu yang lama untuknya tiba di tempat tujuan.
Reiki tidak kembali karena dia tengah makan bersama dengan Junia. Setelah tahu bahwa Reiki sudah bantu mengaturkan semuanya, Junia baru bisa makan dengan tenang. Ketika Olivia tiba di kediaman keluarga Ardaba, Junia menghubunginya untuk memastikan bahwa perempuan itu sudah tiba. Junia, untung saja malam ini Pak Reiki membantuku. Kamu bantu sampaikan rasa terima kasihku pada dia. Aku akan mengucapkan terima kasih secara langsung sewaktu kembali nanti. Iya, kamu jaga Stefan dengan baik. Kata Reiki, minta dokter kasih dia jamu biar langsung sembuh. Kalau sakit lagi, dia nggak bakalan memaksakan diri nggak ke dokter lagi. Katanya Stefan paling takut minum jamu. Idenya Pak Reiki kejam tapi lumayan cemerlang. Pokoknya harus tahu kelemahan dia biar dia kapok. Sahut Olivia. Junia, aku mau masuk pesawat. Nanti aku akan menghubungimu lagi kalau ada waktu. Iya, aku makan dulu. Aku iri. Junia menyemburkan tawa dan berkata, setelah Stefan kembali nanti, kita kumpul bersama untuk makan. Iya. Setelah sambungan telepon terputus, Olivia masuk ke dalam pesawat pribadi milik keluarga Ardaba. Olivia, kirim pesan ke kami setelah kamu tiba nanti, kata Aksa mengingatkan. Olivia mengangguk dan melambaikan tangannya. Pesawat tersebut bergerak naik untuk membawa Olivia ke sisi Stefan. Sama seperti malam ketika Olivia mabuk, lelaki itu langsung menyusulnya ketika mengetahui keadaan Olivia. Sekarang hal yang sama juga dilakukan oleh Olivia yang khawatir dengan keadaan Stefan dan langsung buru-buru menyusul lelaki itu. Semua pertengkaran dan juga peperangan dingin mereka diabaikan karena perasaan panik yang menyerang diri mereka. Mungkin ini yang dinamakan cinta. Aksa menunggu hingga pesawat terbang baru kembali ke rumahnya. Stefan tidak tahu bahwa saat ini Olivia tengah datang menyusulnya. Manajer dan wakil manajer cabang tampak berdiri di depannya ketika lelaki itu tersadar. Pak Stefan, Bapak sudah sadar, ujar sang manajer, Ferry, ketika melihat mata Stefan terbuka. Bab 669. Kalau sampai hal yang buruk terjadi pada Stefan, maka dosanya lah yang paling besar. Pihak pusat mempercayakan Ferry dan menyerahkan jabatan manajer untuknya di perusahaan ini. Akan tetapi justru terjadi masalah besar hingga memerlukan sang CEO sendiri yang datang menyelesaikannya. Stefan bahkan sakit karena terlalu kelelahan. Untungnya keadaan lelaki itu diketahui tepat waktu karena jika telat sedikit saja, maka Stefan akan dalam bahaya. Ini di mana? Stefan berusaha untuk duduk. Pak, jangan duduk dulu. Baring saja, demam Bapak masih belum turun. Selain itu masih ada jarum infus di tangannya. Kening Stefan berkerut seketika. Dia teringat bahwa dia membeli obat tetapi tidak ada efek apapun sehingga suhu tubuhnya semakin meningkat. Hingga pada akhirnya dia jatuh pingsan karena demam di tubuhnya terlalu tinggi. Sebelum pingsan, dia bahkan masih bertelepon dengan Olivia. Karena khawatir Olivia mengetahui keadaannya yang jatuh pingsan, Stefan langsung memutuskan sambungan telepon. Kira-kira Olivia panik tidak iya? Kalian yang bawa saya ke rumah sakit? Tanya Stefan sambil memijat keningnya. Suhu tubuhnya masih belum kembali normal. Pak Reiki menelepon saya dan saya langsung segera membuka apartemen dengan kunci cadangan. Setelah itu saya menemukan Pak Stefan yang sudah pingsan dan buru-buru bawa ke rumah sakit. Pak, obat yang Bapak minum nggak berefek dan seharusnya sudah dari awal dibawa ke rumah sakit. Kami semua hampir jantungan. Ketika Stefan dibawa ke rumah sakit, suhu tubuh lelaki itu mencapai 41 derajat. Sekarang sudah menurun hingga 38 derajat, tetapi masih termasuk demam tinggi. Dokter mengatakan lelaki itu terkena virus demam yang sangat ganas dan demamnya akan naik turun selama beberapa hari ke belakang. Selain itu akan disertai dengan batuk. Karena Stefan baru saja pingsan akibat demam tingginya, dokter menyarankan lelaki itu untuk menginap di rumah sakit selama beberapa hari. Ferry tidak berani mengatakannya pada Stefan karena khawatir lelaki itu tidak bersedia.
Reiki berkata kalau istri dari bos mereka ini sudah menyusul ke sini malam ini juga. Sekarang kemungkinan sedang dalam perjalanan. Ketika istrinya Stefan datang nanti, Ferry yang akan memberitahu keadaan Stefan pada perempuan itu. Biarkan Olivia yang mengatur suaminya untuk dirawat di rumah sakit. Reiki, ulang Stefan dengan suara serak. Kenapa dia bisa tahu aku sakit? Tanya Stefan lagi. Ibu Olivia yang menghubungi Pak Reiki. Seketika itu juga Stefan mengerti. Pak Stefan mau minum air. Stefan mengangguk. Sang wakil manajer buru-buru menuangkan 1 gelas air dan diberikan pada Stefan. Sedangkan Ferry hendak membantu Stefan duduk, akan tetapi lelaki itu menolaknya. Dia masih bisa menggunakan tangan yang tidak ditusuk jarum infus. Pak Stefan, dokter berpesan setelah Pak Stefan sadar nanti harus minum obat dulu. Lelaki itu memberikan obat pada Stefan. Pak Stefan lapar enggak? Stefan menggelengkan kepalanya. Saat ini dia tidak ada selera makan sama sekali. Yang dirasakan oleh lelaki itu hanya kerongkongannya sangat tidak nyaman. Dia meminta 1 gelas air hangat lagi dan menghabiskannya dalam 1 kali tegukan. Sekarang suhu badan saya berapa? Tanya Stefan dengan suara serak. Panasnya masih belum reda, tadi masih 38,9 derajat. Dokter menyarankan Pak Stefan dirawat di rumah sakit saja. Stefan melirik ke arah luar yang sudah gelap gulita. Dia melihat ke arah jam yang baru saja melewati angka 12. Dia masih harus menghabiskan cairan infusnya ditambah suhu tubuhnya masih belum menurun. Untuk malam ini sepertinya Stefan harus menginap di rumah sakit terlebih dahulu. Ada yang bawa ponsel saya? Ada, Pak. Ferry tersebut buru-buru memberikan ponsel milik Stefan pada lelaki itu. Sudah malam, kalian pulang dan istirahatlah. Saya yang bakalan lihat infus saya sendiri. Kalau sudah habis, saya panggil suster untuk ganti. Total yang harus diinfus ke saya berapa botol? 3 botol. Banyak sekali. Sahut Stefan terkejut. Dia menatap tetesan cairan infus yang menetes dengan begitu pelan. Dia berinisiatif untuk mempercepat tetesan cairan infus tersebut. Bab 670. Pak Stefan, jangan sembarang diganti. Suster sudah berpesan kalau cairan obat ini harus disuntikkan dalam tubuh secara perlahan, seru Ferry mencoba menahan Stefan. Dengan terpaksa Stefan menyerah. Pak, kami pulang setelah ibu tiba. Mendengar kalimat tersebut membuat Stefan mendongak dan menatap mereka berdua dan bertanya, Olivia datang. Kedua orang tersebut mengangguk dengan kompak. Kata Pak Reiki, ibu sangat mengkhawatirkan Pak Stefan. Dia ngotot mau datang untuk menjaga Pak Stefan. Jadi Pak Reiki mengatur sebuah pesawat pribadi untuk mengantarkan ibu ke sini, seharusnya sudah hampir tiba. Stefan buru-buru ingin turun dari ranjang, tetapi dihentikan oleh Ferry dengan berkata, Pak, ibu akan menghubungi saya. Pak Reiki sudah memberikan nomor saya pada ibu. Pak Stefan tenang saja, saya akan membawa ibu dengan selamat sentosa sampai di sini. Mendengar itu membuat Stefan kembali duduk, setelah itu dia menghubungi Olivia. Awalnya dia ingin menunggu besok pagi baru menghubungi istrinya, tetapi ternyata perempuan itu datang menyusulnya tengah malam. Mendadak Stefan merasa dirinya menjadi prioritas bagi Olivia. Seharusnya sekarang Olivia masih berada di pesawat sehingga dia tidak menerima teleponnya. Jam segini ada yang jualan bubur. Bubur polos saja. Biar saya cari, seharusnya ada. Pak Stefan ingin makan bubur. Iya, bungkusin 1 porsi bubur. Belikan juga buah segar dan juga kue manis. Pak Stefan masih belum boleh makan makanan manis, ujar Ferry. Buat istri saya. Ferry langsung mengerti dan dia tertawa sambil berkata, saya akan cari sekarang juga. Jalanan di depan rumah sakit ada banyak toko makanan dan juga toko roti. Ada beberapa toko yang memang dibuka saat tengah malam bahkan ada yang selama 24 jam penuh.
Setelah Ferry meminta wakilnya untuk membelikan bubur bagi Stefan serta buah-buahan dan roti. Dia juga tidak lupa berpesan untuk sekalian membelikan susu. Setelah selesai, ponselnya berdering dan menampilkan nama Olivia di layar ponsel. Saat tahu bahwa Olivia sudah tiba, Ferry buru-buru berangkat untuk menjemput perempuan itu. Stefan juga mengingatkan pada Ferry untuk tidak memanggil Olivia dengan sebutan istri CEO atau yang sejenisnya. Setengah jam kemudian, sosok Olivia muncul di ruang rawat Stefan. "Malam, Bu Olivia," sapa wakil manajer sambil bangkit berdiri. "Malam, Pak, bagaimana keadaan Stefan?" "Dia sudah sadar." Sejak Olivia masuk tadi, tatapannya langsung tertuju pada Stefan yang masih tertidur. Dia berpikir lelaki itu masih belum sadar dari pingsannya. Pak Stefan baru makan obat dan efeknya bisa buat ngantuk. Sebelum Bu Olivia datang, dia sudah kembali tidur. Sebenarnya Stefan baru terlelap sekitar 2 menit yang lalu. Dia bisa menjamin kemungkinan besar Stefan hanya pura-pura terlelap saja. Olivia duduk di tepi ranjang dan mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala lelaki itu. Panasnya masih belum turun. Pak Stefan terkena virus demam yang lumayan parah. Kemungkinan panasnya akan naik turun selama beberapa hari. Dokter menyarankan untuk dirawat di rumah sakit saja selama beberapa hari. Setelah panasnya sudah turun sepenuhnya dan batuknya juga tidak parah, Pak Stefan sudah boleh pulang, terang Ferry. Bulu mata Stefan yang tengah pura-pura tidur tampak bergerak-gerak. Ternyata dokter mengatakan dirinya harus dirawat di rumah sakit. Berarti waktu dinasnya harus bertambah panjang. Dokter siapa yang memeriksanya? Hanya demam biasa saja masa harus menginap di rumah sakit. Bab 671. Olivia mengangguk dan berkata, kalau begitu ikuti saran dari dokter saja untuk dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Setelah lumayan pulih baru kita kembali. Pekerjaannya, gajinya. Olivia ingin lelaki itu bisa istirahat dengan total selama di rumah sakit. Perusahaan tempatnya bekerja adalah milik bos Stefan dan bukan milik Stefan. Kenapa lelaki itu harus mati-matian meski sedang sakit? Dengan cepat Ferry berkata, "Ibu tenang saja, pekerjaan Pak Stefan akan kami lanjutkan. Selama Pak Stefan di rumah sakit, kami jamin gak akan mengganggunya dengan segala pekerjaan. Karena ini dinas, gak akan mempengaruhi gajinya sama sekali. Terima kasih. Bu Olivia masih butuh kami di sini untuk menjaga Pak Stefan. Dia masih harus diinfus berapa botol lagi?" tanya Olivia. "1 botol lagi sudah selesai. Biar saya yang menjaganya saja. Kedatanganku malam ini untuk menjaga dia." Dengan penuh rasa terima kasih Ferry berkata, "Terima kasih banyak sekali Bu Olivia jauh-jauh datang untuk menjaga Pak Stefan. Kami juga akan merasa lebih tenang." Awalnya dia ingin memerintahkan seorang asistennya untuk menjaga Stefan, tetapi Stefan tidak suka berdekatan dengan perempuan asing selain keluarganya sendiri. Dengan hadirnya Olivia, maka menunjukkan bahwa hubungan keduanya yang harmonis dan membuat mereka iri. Meski mereka tidak mengetahui sejak kapan Stefan menikah, karena Reiki sudah mengatakan bahwa Olivia adalah istri dari Stefan. Maka tidak mungkin salah dan keliru. Dan yang kedua adalah mereka tidak perlu berhadapan dengan Stefan selama 24 jam lamanya. "Bu Olivia, ini ada beberapa makanan ringan dan roti yang dipesankan Pak Stefan untuk Ibu. Selain itu ada buah-buahan dan susu. Karena Bu Olivia bersedia memberikan waktunya untuk menjaga Pak Stefan, saya putuskan untuk memberikan Ibu gaji." Setelah Pak Stefan sudah keluar dari rumah sakit, Bu Olivia datang ke kantor untuk mencari saya. Olivia tidak menolak tawaran sang manajer tersebut yang ingin memberikan dirinya gaji. Dia memikirkan suaminya yang harus dinas di akhir pekan dan sakit karena urusan pekerjaan. Pihak perusahaan berinisiatif memberikan dia gaji dan memintanya menjaga Stefan, kalau begitu seharusnya dia terima dengan senang hati. "Bu, kami pamit undur diri dulu. Kalau ada apapun yang bisa dibantu,
silakan hubungi kami. Kedua lelaki itu pergi dari kamar rawat Stefan. Setelah keluar dari kamar lelaki itu, sang wakil manajer berkata, Pak Stefan pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Saya pikir Pak Stefan beneran tidur. Nggak apa-apa, lagian Pak Reiki sudah bilang kalau selama ada Bu Olivia, nggak ada yang perlu ditakutkan karena akan dihadapi oleh Bu Olivia. Saya nggak pernah dengar orang pusat mengatakan Pak Stefan menikah, ujar wakil manajer penasaran. Pak Reiki nggak akan salah, jarak kantor kita dengan Mambera lumayan jauh. Naik pesawat saja harus 2 jam lamanya, wajar kalau kita nggak tahu Pak Stefan sudah menikah. Dari yang saya perhatikan tadi, Bu Olivia belum tahu identitas dan jabatan asli Pak Stefan. Pak Ferry ternyata detail sekali, puji wakilnya. Olivia tidak tahu apa yang dua lelaki itu katakan setelah keluar dari kamar rawat. Dia menatap Stefan yang terbaring di kasur sambil mengelus kening lelaki itu. Setiap menyentuhnya, kening Olivia tampak berkerut dalam. Suhu tubuh lelaki itu masih belum menurun. Olivia duduk di kursi samping kasur sambil mengeluarkan ponselnya untuk mengirimkan pesan pada kakaknya dan yang lainnya bahwa dia sudah bertemu dengan Stefan di rumah sakit. Olivia juga memberitahu keadaan lelaki itu pada Odelina. Bab 672. Setelah pesannya terkirim, Olivia menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku. Sekarang sudah tengah malam, kemungkinan orang-orang sudah terlelap dan tidak membaca pesannya. Stefan membuka matanya dengan perlahan. Ketika matanya bertemu dengan Olivia, lelaki itu sengaja memasang raut terkejut. Dia seperti tidak percaya kalau sedang melihat sosok Olivia di sini. Dia mengangkat tangannya dan mengusap matanya untuk memastikan tidak salah lihat sambil bergumam. Aku demam sampai gila. Atau aku salah lihat? Kenapa aku lihat Olivia? Olivia menarik tangannya dan mencubit punggung tangan lelaki itu dengan kuat. Aduh, sakit, tanya Olivia. Sakit, sakit sekali, jawab Stefan dengan wajah memelas. Bagus kalau bisa sakit, berarti ini bukan mimpi. Sudah aku bilang kalau kamu nggak mau periksa ke dokter, aku bakalan datang. Stefan ingin duduk tetapi ditahan, baring saja, sudah dirawat di rumah sakit dan belum turun juga panasnya. Untuk apa kamu sok kuat? Olivia menekan tubuh lelaki itu dan lanjut berkata, baring yang benar, sekarang apa yang kamu rasakan? Suhu badanku sudah menurun, tapi memang masih panas. Kerongkonganku sakit dan suaraku serak. Uhuk, uhuk. Aku mulai batuk. Olivia, kamu minta masker sama suster. Demamku ini karena virus dan bisa menular, kata Stefan sambil mengulurkan tangannya untuk menekan bel. Setelah suster bertanya, lelaki itu berkata, bisa kasih saya 2 masker. Masker untuk apa? Tanya suster tersebut. Demam saya bisa menular. Istri saya sedang menjaga saya dan saya mau dia pakai masker. Jangan sampai penyakit saya menular ke dia, jawab Stefan. Sesaat kemudian datang seorang suster yang mengantarkan 2 buah masker. Setelah mengucapkan terima kasih, Olivia mengenakan masker tersebut. Besok pagi, kamu beli 2 bungkus masker. Sebelum aku sembuh, kamu harus pakai masker setiap di dekatku. Aku nggak mau kamu sakit sebelum aku sembuh. Iya, bubur ini buat kamu, tanya Olivia sambil meraba mangkok yang terasa hangat. Punyaku, tadi dibeli Pak Ferry. Tadi aku tidur, jadi masih belum makan. Sekarang mau makan. Stefan mengangkat tangan kanannya dan dengan wajah tak berdaya berkata, tangan kananku sedang diinfus, kiri susah untuk makan. Olivia membantunya duduk dan mengambil mangkok bubur sambil berkata, aku pernah lihat kamu makan pakai 1 tangan dan kamu biasa saja. Bilang saja kalau mau aku suap. Kedua bola mata Stefan berbinar dan berkata, emang ada. Aku nggak ingat. Sekarang aku merasa kesulitan. Olivia, kamu suap aku dan aku bakalan merasa buburnya jauh lebih enak. Lain kali kalau sakit harus langsung periksa ke dokter. Pekerjaan memang penting, tapi apakah lebih penting dari kesehatanmu?
Kamu hanya kerja, bukan pemilik kantor tersebut. Haruskah kamu bekerja dengan mengorbankan kesehatanmu sendiri? Kata Olivia sambil sibuk menyuapkan bubur pada Stefan. Cerita bersambung.